membahas beberapa hal terkait penurunan tanah beberapa minggu lalu. Kita akan ikuti dulu ya. Nanti dalam beberapa waktu ke depan kita akan belajar mengapa menara desa ini menjadi miring. Nah, sebelum itu mungkin akan saya ulang kembali materi minggu lalu. Itu adalah bagaimana konsep dari penurunan tanah. Jadi di sini kalian bisa lihat komposisi tanah minggu lalu kita bahas ya. Ada 3 di tanah itu, ada 3 hal komposisi penyusunnya. Ada air, ada udara, dan juga ada butiran padat atau padatannya. Jadi kalau kita ambil tanah segenggam, itu isinya bukan hanya tanah. Berarti di sana ada air, ada udara, dan juga ada butiran padatnya. Nah, hal inilah yang dinamakan kalau kita bicara udara dan air, ini adalah pori tanah yang merupakan bongkahan pori. Nah, kalau kita bicara padatan, ini adalah ketemu dengan mineral dan juga barang-barang ataupun bahan-bahan organik lainnya. BO ini barang organik atau bahan organik. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang penurunan, kira-kira logikanya itu apa? Kalau kita kasih beban, berarti udara dan air akan keluar, ya kan? Benar nggak logika itu? Pernah lihat satu cuci piring? Kalau diisi air itu kan, kalau kita tekan akan keluar airnya. Sama untuk tanah. Tanah kalau kita kasih beban, kita kasih tekanan, dia udara dan porinya akan hilang, akan keluar, tinggallah padatannya. Nah, ini PR kita perlu insinyur sebenarnya, karena di dalam satu komposisi tanah itu dia ada ini udara dan air, nggak bisa kita hindari, karena memang kayak gitulah kondisi sifat fisik dari tanahnya. Nah, sedangkan kita pada saat membangun gedung, jalan, itu kita butuh yang padat kan, biar bagus ya kalau logikanya ya. Nah, oleh karena itu kita harus merekayasanya bagaimana udara dan air ini bisa kita hilangkan atau kita kurangkan. Nah, ini yang dinamakan nanti adalah penurunan tanah. Ini berarti minggu lalu ya, udah masih ingat ya. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang namanya differential settlement. Nah, apa itu differential settlement? Nah, di sini ada 3 gambar rumah yang mengalami penurunan. Di gambar pertama ini lihat ya, ini anggapnya ini dasar awalnya, terus dia turun. Ini namanya uniform settlement. Jadi dia turun secara seragam. Yang kedua, di sini ada namanya tipping settlement. Jadi dia turun tapi dia miring aja, miring kanan atau miring kiri. Nah, yang ketiga di sini ada namanya differential settlement. Dia turun tapi di sisi sebelah kiri saja atau kanan saja. Nah, ini yang mengakibatkan nanti kemungkinan adanya crack atau adanya retakan. Jadi kalau kita gambarkan di sini, misalnya ya, kita punya batu lah, kita bilang batu, dia berada di tanah yang cukup lunak. Tahu tanah lunak apa? Nggak tahu tanah lunak siapa? Ya, contohnya gambut lah misalnya, tanah yang banyak kandungan airnya ya. Nah, di sini tanah lunak, batu ini terus tiba-tiba naik, ada orang berat 100 kilo naik dari batu itu. Nah, kalau tanah lunak ini dan batunya besar gitu ya, atau alas permukaan yang besar, itu dia akan turun secara seragam kan? Dia akan seragam. Nah, kalau tiba-tiba orang ini pindah ke sini, berarti dia akan turun. Ini dinamakan dengan tipping tadi, turun di sebelah sisi sananya ya. Nah, tapi kalau misalkan batunya tidak sebesar ini, kita bilang batunya memanjang seperti ini di tanah tadi. Nah, tiba-tiba yang orang gemuk tadi tegak di sini, apa yang terjadi kira-kira? Itu dia akan patah sebelah ya. Ini dia turun di sini. Nah, ini dia akan terjadi crack atau patahan. Nah, ini yang dinamakan dengan differential settlement. Differential settlement ini berlaku untuk bangunan yang tinggi atau gedung yang lebih dari 2 lantai. Kenapa seperti itu? Karena bangunan tinggi dia panjang tadi kan? Dia panjang, itu panjang itu dia memungkinkan dia untuk jatuh ataupun turun bagian sisi kanan atau sisi kiri. Kalau dia hanya rendah atau 1 lantai, 2 lantai, itu kemungkinannya akan sangat kecil karena ini lebih bentuknya lebih seragam. Paham ya? Nah, ini adalah konsep dari differential settlement. Nah, bagaimana konsep dasarnya? Saya gambarkan dari kanan tadi. Kan kita punya tanah, terus kita berbanding di mana di sini lubang yang lebih besar dari kapasitas dukungnya, sehingga dia terjadi penurunan. Baik, tadi kita sudah melihat bagaimana konsep dari differential settlement ya, sudah paham ya. Nah, sekarang ada beberapa
prinsip yang harus diperhatikan dalam menyikapi yang namanya differential settlement. Yang pertama adalah kita perlu tahu namanya penurunan izin. Tadi di SNI 880 itu ada dijelaskan bahwa penurunan izin itu tidak boleh lebih dari L/300. Nah ini nanti diuji lagi dengan syarat-syarat yang lainnya. Jenis fondasi seperti apa, yang fondasi rumah, yang itu harus diperhatikan. Saya lihat ada beberapa prinsip yang kita perhatikan dalam desain nantinya. Lalu ternyata ada namanya differential settlement, tetap ada penurunan izin. Jadi walaupun dia boleh turun, tadi misalkan turunnya seragam ya, seperti gambar ini tadi, boleh turun, tapi tidak boleh lebih dari penurunan izin. Yang berapa? Kita perhatikan. Misalkan dia boleh turun, hanya 30 cm misalnya. Nah berarti kita hitung penurunan bangunan ini kalau dia lebih dari 30 cm berarti tidak aman. Berarti harus ada namanya treatment tambahan untuk donasi ataupun untuk tanah ini. Nah itu bagian pelajaran yang akan pelajari. Kalau dia di bawah 30 cm berarti dia masih belum aman. Nah diperhatikan lagi, ada nggak differential settlement-nya? Kalau terjadi differential settlement berarti harus dihitung kembali. Nah salah satu yang kedua adalah kita melihat bagaimana namanya kapasitas hukum dari fondasinya atau file capacity design-nya. Jadi kita menghitung berapa sih kemampuan dari fondasi kita. Kalau kita ini, misalkan ini ada meja, kita kan paling umum. Tadi apa? Anggapnya paling umum ya. Ini contoh-contoh, bukan ini ya. Nah, anggap apa namanya? Patur naik ke meja ini. Patah nggak ini kira-kira? Enggak. Kenapa nggak patah? Karena meja mampu menahan bukan patur. Yang penting itu ya. Nah, kalau meja ini saya tipiskan, setipis ini misalkan. Cuma tipis tebalnya paling 5 mili gitu. Patur naik ke atas meja, patah nggak kira-kira? Patah. Berarti meja tidak bisa menahan patur. Nah itu dinamakan kapasitas desain atau kapasitas dukung fondasi tadi. Paham? Jadi kemampuan fondasi dalam menahan bebannya. Jadi konsepnya adalah bagaimana ini bisa beban. Ini ada penahannya, kita bilang mesin tanah. Kalau ini kita anggap P dan ini kita anggap I. Kalau P sama dengan I, berarti dia stabil. Logikanya gitu ya. Kalau P besar dari I, apa terjadi? Turun. Jadi penurunan. Kalau P kecil dari I, berarti dia sama stabil kan? Berarti ini bisa bilang ini dalam kondisi aman. Nah, bagaimana membuat P ini bisa kecil dari I? Nah, setelah kita namakan nanti ada namanya safety factor. Jadi kita mempunyai I kapasitas dukung berapa? Kita kalikan suatu angka agar dia bisa jadi lebih besar. Paham? Kan kita kalikan 2. Jadi kita punya I-nya 10 ton. Nah kita tahu bebannya patur tadi misalnya 10 ton. Masih imbang ya? Imbang ya, 10 kan? Tapi kita khawatir nanti tiba-tiba patur makan banyak misalnya. Atau tiba-tiba ada orang datang kawan patur yang beratnya sama-sama 10 ton. Keamanannya 10 ton. Kita kan nggak tahu nih. Ada kondisi lainnya. Makanya kita perlu namanya suatu angka aman. Namanya safety factor untuk memperkuat kita di. Jadi I misalkan dikali 3, kali 4, kali 2 dan lainnya. Nah ini namanya angka aman. Biasanya cara digunakan itu mulai dari 1,5 sampai 5 dan lainnya. Itu tergantung juga dari peraturan atau juga tergantung dari pengalaman dari si perencana tadi. Kalau kita sudah biasa merencanakan fondasi dan lainnya dan kita sudah yakin ya udah setengah jam misalnya. Oke. Tapi kalau misalnya masih baru dan kita belum tahu ada kondisi ataupun rumah-rumah yang tiba-tiba mendadak, misalkan 3 atau 5. Di sini paham konsepnya? Jadi ada 2, kapasitas dukung dan juga penurunan dari izin dari fondasi tersebut. Oke, sekarang ini ada tugas pokok, silakan nanti diskusikan pokoknya. Kira-kira apa sih penyebab tanah kisah itu bisa miring? Nah, nanti dalam diskusi kelompok ini selama 10 menit akan kita diskusikan. Jadi kita akan bahas sedikit kasus tentang menara pisah. Ada tahu menara pisah? Letak di negara mana? Oke. Menara pisah ini dibangun di tahun 1173 yang terakhir. Tidak ada lagi. Tidak ya. Berarti sekarang yang letak ini sebagai yang lain nih. Nanti ada ceritanya. Kita kasih telah di sudah sudah dan sampai sekarang itu sudah terjadi kemiringan lebih kurang 5 meter dari kondisi awal. Berarti dia sudah miring. Sudah 5 meter. Jadi menara pisah ini kenapa bisa miring? Karena dia dibangun di tanah yang tidak stabil. Nah inilah konsep yang tadi dinamakan tadi differential settlement tadi. Tanah yang tidak stabil, jadi menara pisah ini miring di satu titik tertentu. Dimana hasil miringnya kalau ditarik dengan kabur itu sepanjang 5 meter. Jadi kesimpulannya adalah di mana differential settlement ini adalah salah satu kondisi di mana salah satu bagian fondasi batu bangunan ini tidak dapat menahan bebannya. Jadi misalkan menara pisah ini, kenapa dia miring ke sini? Karena di bagian sini fondasinya tidak dapat menahan beban tadi. Kalau kita ujikan tadi, berarti nilai B-nya besar daripada I.
tapi di bagian situ saja, tidak di bagian seluruhnya. Nah, jadi kalau kita gambarkan fondasi menara ini, ada tahu nggak gimana fondasi menara ini? Nah, kalau kita gambarkan satu tampak dari atasnya, misalnya ya, di menara Pisa. Nah, fondasinya mungkin seperti ini. Nah, itu kan dari fondasinya. Dia fondasi, contohnya fondasi morfal atau fondasi tiang panjang yang mengelilingi seluruh menara tadi. Nah, di bagian sini, misalkan kita anggap sketnya di sini. Dan di sinilah fondasinya itu terjadi P-nya besar dari I. Jadi fondasi tidak bisa menahan beban menara tadi. Sehingga terjadi miringnya. Dan itu pasti juga dilengkapi dengan tanah di sini yang tidak stabil. Tanah yang lunak dan tidak stabil, tapi kenanya di bangunan saat itu. Karena kan tidak bisa kita tahu bahwa di seluruh titik yang itu mana yang betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Yang mana I lebih besar daripada P. Kita sudah melakukan pendidikan tanah yang lainnya, tapi ternyata di situ ada beberapa tiang yang tidak bisa menahan beban tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kalau dalam pembangunan teknik sipil itu biasanya kalau kita selesai memancang atau selesai membuat fondasinya, itu dilakukan pengujian. Pengujian itu minimal 10% dari titik tiangnya. Nah, kita bisa memilih 10% dari jumlah tiang ini, yang mana kita lakukan pengujian, namanya ada PDA test dan juga ada PAT test. Nah, itu tapi masih banyak yang lain, yang banyak yang lainnya. Tapi ini yang dilakukan. PDA dilakukan untuk mengecek berapa sih kapasitas dukung dari fondasi ini dan berapa penurunannya. Kan sudah direncanakan dulu di awal ya. Misalkan menara Pisa ini kita bilang kapasitas dukung fondasinya adalah 10 ton atau titik. Nah, penurunan yang diizinkan itu adalah misalkan 10 cm. Nah, ini kan sudah kita hitung. Dari perencanaan dari hitung ya. Nah, pada saat pembangunan di Pancang atau di Morpel dicek dengan PDA, ternyata di sini misalkan hanya 48, sini 7, di sini misalkan 6 ton. Tapi kurang ya dari kapasitas penurunannya kan. Nah, terus nanti dicek lagi penurunannya, misalkan di sini penurunan 20, di sini 15, di sini 17. Tapi kan lebih dari ini. Nanti di sini akan terjadi penurunan. Gimana solusinya? Pertama, bisa saja kita menambah lagi tiangnya. Kalau misalnya di sini 1, kita sebutkan lagi 1 di sini. Itu mendukung fondasi ini dan ini bisa memperbesar nanti kolom tanah lainnya. Atau kita berikan perkuatan pada tanahnya. Misal di sini karena tadi tanahnya lunak atau tanahnya tidak stabil, ini kasih perkuatan. Kita sistem namanya bisa grouting. Selain itu tanahnya kita perkeras sehingga kapasitas fondasinya akan meningkat. Nah, inilah kesimpulan dari kasus kita pada hari ini tentang menara Pisa. Terima kasih atas waktunya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar namanya penurunan konsolidasi. Silakan dipersiapkan bahan-bahan materinya dan juga nanti kita akan diskusi tentang studi kasus bagaimana penurunan fondasi yang terjadi. Mungkin di minggu depan kita akan bahas tentang pembangunan di jalan tol pada ruas Sumatera, entah itu di Palembang atau di Kalimantan dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.